Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini ada tamu spesial ya, bersama dengan Coach Kiki, yang tentu juga tidak asing bagi kita semuanya karena sebelumnya juga sudah banyak mengisi materi di Psikologi Menjawab. Nah, gimana Coach kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, Alhamdulillah. meskipun cuaca pada beberapa waktu ini kayaknya ekstrim gitu ya, tapi semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semua. Amin, 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 amin. Nah, kali ini kita akan membahas fenomena yang akhir-akhir ini begitu luar biasa, mendapat pemberitaan ya, bahkan kemudian diangkat jadi pembahasan di TV nasional. Dan tadi juga tidak kalah menarik, tidak kalah heboh, ada pasangan suami istri yang mengakhiri hidup mereka, artinya bunuh diri gitu. Dan kemudian juga sebelumnya bahkan ada remaja 15 tahun ya yang sampai tega membunuh balita. Sebelumnya lagi bahkan ada anak ya masih pelajar ya sampai kemudian gantung diri. Sebenarnya apa sih yang terjadi Coach seperti ini? Ya, mungkin pertama saya akan menyikapinya dari bahwa ini adalah era teknologi digital ya. Teknologi digital. Jadi suatu peristiwa di ujung sana di dunia bagian sana itu ada terjadi jam sekian, mungkin 5 menit kemudian ujung dunia bagian lain itu sudah langsung tahu ya, itulah media sosial seperti itu. Artinya tadi beberapa peristiwa itu mengharu biru di keseharian kita, baik itu di media televisi maupun di media sosial yang kita genggam dengan menggunakan handphone gitu ya. Dan memang fenomena yang digunakan oleh media massa itu kan bad news is good news. Bad news is good news ya. Jadi prinsipnya seperti ya, itu. Jadi prinsipnya jadi berita-berita yang bagi kita itu sebenarnya itu negatif ya, karena mempengaruhi pikiran kita seperti itu tuh malah dia laku dan banyak dijual gitu kan, banyak ditonton lah misalkan begitu ya. Jadi itu yang membuat membuat kita semua ya sebenarnya keseharian kita ini udah jenuh, udah terlalu banyak gitu dipenuhi dan dijejali dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, makanya tidak mengherankan kemudahan era teknologi ini. Tadi kalau kita saya kebetulan belum begitu aware atau enggak dengan yang kasus suami istri ini ya. Tapi saya akan mencoba melihat dari kasus anak usia 15 tahun yang tega membunuh tetangganya sendiri yang usianya masih balita itu ya. Ya, saya tidak memungkiri itu dikarenakan faktor media sosial juga gitu ya. Anak itu menggunakan handphone dan kemudian dia bisa berinteraksi dengan siapapun juga. Dia bisa mendapatkan referensi apa saja yang sesuai dengan keinginannya dia gitu. Nah, itu kan yang membuat dia melakukan itu karena meniru gitu kan, ingin meniru dengan usia dia yang kompleks sih sebenarnya. Kalau ada kejadian peristiwa itu menurut saya kompleksnya itu karena kalau saya dari satu sisi dulu media sosial handphone itu tadi ya, entah dia membuka YouTube, menonton yang seharusnya bukan kekerasan ya, sesungguhnya bukan untuk usianya dia, menonton sesuatu hal yang seharusnya dia didampingi itu dan sebagainya ya. Kemudian juga ya bisa jadi mungkin yang bersangkutan juga mengalami perundungan, mengalami bullying di sekolah dan lain sebagainya yang kita sendiri tidak tahu. Nah, faktor yang kedua yang ingin saya tekankan sih sebenarnya adalah ini yang ingin kita kupas lebih banyak, lebih dalam, yaitu absennya keluarga. Absennya keluarga gitu ya. Jadi mau seperti apapun juga gitu ya, satu peristiwa kita tidak bisa mengelak bahwa orang tua itu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Wah, ini saya katakan aja misalkan ya. Kita ambil satu konteks tadi, kita kembali lagi ke satu awal bahwa kasus anak yang usia 15 tahun tadi membunuh tuh. Kalau saya ditanya gitu ya, Pak Kiki, siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadiannya peristiwa itu? Saya akan katakan orang tuanya. Paling bertanggung jawab.
Bahkan mungkin kalau kita film-film apa Hollywood gitu ya, misalkan di pengadilan itu bisa jadi ya malah jadi terdakwanya itu orang tuanya, karena jadi sebenarnya anak ini tuh bukan pelaku, dia korban juga. Kalau kita lihat dari fenomena Fenomena yang terjadi gitu ya. kekerasan, terjadi absennya keluarga, ini ada satu fenomena yang saya mengatakannya absennya keluarga. Mungkin ada yang berkelit atau bisa berargumen, loh, anak ini juga punya orang tuanya, ada kok, ada di rumah gitu. Nah, sekali lagi kita pernah membahas ini. Kalau meskipun ada orang tua di rumah, tetapi kalau mereka tidak hadir, ya bahasa saya hadir ya, present itu kan hadir dalam keseharian, ya sama aja absen. Artinya misalkan bisa jadi orang tua hadir tapi dia pulang malam, atau pulang malam itu pun dia dalam kondisi capek, dia tidak sempat bertanya, berbasa-basi atau berkomunikasi, apalagi bonding dengan anak-anaknya. Besok paginya ketemu pergi lagi dengan pekerja, apalagi di Jakarta mungkin lebih menyibukkan. Artinya meskipun orang tuanya hadir dan berada dalam satu rumah secara fisik, tetapi orang tadi saya mengatakan orang tua ini tidak hadir untuk masa tumbuh kembang anak ini tadi. Ini yang saya mengatakan ini dia absen. Padahal justru di dalam usia remaja inilah justru seharusnya itu segala hal itu perlu didampingi gitu. Saya masih tergelitik ketika saya baca di media sosial atau nonton di televisi, ketika orang tua dari sisi pelaku ini ditanya bagaimana keseharian anaknya, biasa tuh normal-normal aja kayak anak biasanya. Saya kok malah tanda tanya gitu. saya tanda tanya persis dia ya. Ketika dia mengatakan bahwa perilakunya normal seperti anak dia. Kalau kita melihat itu, mungkin Mas Maria juga bisa melihat itu dengan beberapa gambar bukti, tulisan tangannya. Itu bukan sesuatu yang normal. Menurut saya sebagai anak pada umumnya, kata-kata pilihannya, dia ingin mati, dia ingin membunuh dan sebagainya, itu kan bukan sesuatu pilihan kata pada anak normal pada umumnya. Ini kan seharusnya bagi orang tua kan sudah merupakan suatu gejala. Gejala ini ada apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usia 15 tahun itu kan sebenarnya usianya anak itu bersama lebih asik dengan teman-temannya, peer groupnya. Betul, ya. Tapi ini kan dia soliter. Sendiri gitu. Itu kan suatu tanda tanya juga. Kenapa dia kok dalam usianya sebenarnya dia mulai menjauh dari orang tuanya, mulai lebih asik akrab dengan teman-temannya, kok dia tidak melakukan hal itu? Ya maka tadi saya bilang ini berarti menurut saya tidak sesuatu yang sudah tidak normal gitu di dalam peristiwa kejadian tersebut ini. Nah, tapi mungkin ketidaktahuan orang tua itulah tadi yang saya mengatakan, sehingga saya mengatakan orang tua atau keluarga ini absen dalam perilaku keseharian dari putra putrinya ini tadi. Ya, saya mengatakan apalagi kalau ada cerita lagi, anak ini katanya tidak punya empati. Karena apa? Dengan mudahnya dia bisa membunuh kata, kodok, nusuk matanya itu tanpa ekspresi. Seperti itu. Ini menurut saya sudah ada gejala itu, dan ada suatu gejala yang seharusnya bisa membuat orang tua lebih aware, lebih sadar. Ini anak saya kok santai banget ya membunuh binatang. Kadang-kadang kan kalau tega banget. Anak normal aja kadang-kadang ada binatang tersakiti bisa ikut marah, bisa ikut nangis dan lain sebagainya. Ini kok dengan seperti ini hal-hal menurut saya bukan menjadi milik anak normal pada umumnya. Nah, gejala-gejala seperti inilah yang menurut saya seharusnya itu sudah bisa diidentifikasi, sudah bisa dicermati oleh orang tua atau keluarga, sehingga kemudian menjadi satu bahan untuk lebih berhati-hati gitu terhadap putra-putrinya tadi. Karena kalau lebih jauh lagi ke belakang, ke usia yang lebih kecil gitu ya, saya selalu mengatakan kepada banyak orang gitu ya, biarkan anak itu tumbuh dan berkembang dan merasakan semua kutub emosi. Saya mengatakan apa itu kutub emosi? Dia mau nangis karena senang, dia mau nangis karena sedih, dia mau kecewa karena gagal, dia kecewa sedih karena ditinggal orang tuanya. Itu semua harus dirasakan. Betul. Karena dengan begitu dia bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya dia kalah, tidak bisa gagal mencapai suatu tujuan keinginan yang dia dapatkan. Itu harus dirasakan. Mau tertawa bahagia karena menang juga silahkan itu lah.
keseluruhan kutub emosi ini harus terus dirasakan. Nah, yang terjadi umumnya itu kalau orang mau sedih, mau marah itu nggak Sudah boleh. tidak, gitu kan? Minta orang direpres, gitu kan? Betul. Jangan, apalagi kalau misalkan laki-laki ya. Kamu laki-laki kok nangis biasa, kalau kayak gitu biasa kan. Nah, inilah kadang-kadang orang tua merepres anak untuk jangan membiarkan anak itu sedih, apalagi nangis, terutama kalau dia misalkan laki-laki. Jangan salahkan kalau anak itu kemudian merepres. Ya, saya mengatakan memendamnya itu ya, energi negatif yang energi negatif yang dipendam di dalam tubuh itu suatu saat akan meledak, akan muncul dalam bentuk perilaku negatif lainnya seperti itu. Nah, ini makanya sekali lagi bagaimana caranya menurut saya, satu, orang tua hadir dulu untuk anak-anaknya. Itu yang paling utama dan menurut saya paling penting saat ini. Kenapa? Seringkali tadi orang tua merasa berada secara fisik bersama dengan putra putrinya, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada putra putrinya. Nah, ini. Ada tapi nggak mengadar. Ada tapi tiada ya. Macam lagu aja. Ya. Antara ada dan tiada. Ada apa enggak sih gitu? Ya. Nah, ini saya kira perlu menjadi pemikiran kita semua ya. Betul. Kebetulan saya dan Mas Pariman juga mungkin jadi orang tua, jadi malah beban kami sebagai seorang psikolog lebih berat gitu ya. Jadi contoh gitu loh bagi contoh yang lainnya gitu. Loh, itu anaknya psikolog kok kayak gitu kan beban bagi kita juga gitu. Jadi artinya segala perilaku kita keseharian itu kan menjadi contoh. Malah mungkin ada orang lain yang menjadikan benchmarking gitu ya, karena kan bapaknya psikolog gitu kan. Nah, itu jadi beban juga. Makanya ya mari kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya, siapapun juga, marilah kita cari tahu tumbuh kembangnya putra putri kita sendiri gitu ya. Karena ada satu kejadian yang cukup menggelitik saya juga pada siang hari ini. Jadi saya punya seorang teman yang sudah saya usulkan, saya sarankan untuk berkonsultasi secara profesional pada psikolog. Karena kebetulan dia tinggal di luar kota gitu kan. Jadi kalau dia ada di kota yang sama dengan saya, mungkin saya jadi ngobrol di situ. Tapi kan dia tolong deh kamu datang ke psikolog untuk itu. Tapi banyak sekali alasan yang membuat dia itu memending dan melakukan, karena saya nggak sakit apa-apa kok, dia bilang begitu. Ya, dia nggak sakit apa. Sampai dia melampirkan segala bukti tes kesehatan fisik gitu ya, mulai tes jantung dan lain sebagainya. Dan keluarganya pun itu mendukung. Ngapain kamu ke psikolog? Kamu gila, kamu seperti itu. Kamu stres gitu gimana gitu ya. Semua bukti tes fisik itu mengatakan normal semuanya. Tapi dia kenapa ketika mengingat sesuatu dia berdebar-debar sampai dia dan sebagainya lah. Saya bilang, silakan datang kamu ke psikolog secara profesional untuk itu. Nah, hari ini gitu dia siang janjian dengan seorang teman saya di kota tersebut untuk berkonsultasi. Katanya dia pulang lapor kepada saya sudah melakukan konsultasi psikologi, saya senang banget, saya bisa plong pada hari ini. Tapi dia mikir, kasihan psikolognya ya dengerin cerita saya kayak gitu. Terus saya bilang, ya udah, mau psikolognya dibayar khusus untuk itu, kok nggak usah khawatir, kamu nggak usah ngurusin itu gitu kan, dia bilang gitu. Kalimat yang terakhirnya dia katakan, kenapa nggak dari dulu ya saya datang ke psikolog. Nah, maksud saya kan, saya bilang kan udah dari dulu saya sarankan ya, tapi saya orang awam Mas, maksudnya saya orang awam ya nggak ngerti kan. Bela juga ya. Orang tuanya juga mengatakan begitu, ngapain kamu ke psikolog gitu dan sebagainya. Jadi ya daripada sesuatu terlambat kan gitu, lebih baik kita bisa mencegah terlebih dahulu. Termasuk saat ini, makanya mungkin bagi orang tua gitu ya, mungkin di sekolah anak-anaknya seringkali ada event parenting dan sebagainya, ikutilah ya. Dan sering datang itu ibu-ibu. Nah, sebenarnya ibu-ibu saya juga pernah akan saya beri door prize, akan saya beri penghargaan apresiasi apabila ada bapak-bapak yang ikut parenting, benar saya gitu. Ini jadinya mandiri. Nah, ini makanya bapak udah hadir di sini. Nah, kadang-kadang kalau bapaknya yang datang itu kenapa? Karena ibunya yang pergi gitu. Gak bisa datang, bukan karena memang pengen datang gitu, karena terpaksa harus datang gitu itu. Ya artinya gitu, karena memang sejak kita kecil sampai sekarang ini memang nggak ada sekolahnya untuk menjadi orang tua yang baik dan benar, tidak ada sekolahnya. Dan saat ini dengan fenomena yang semakin teknologi semakin cepat dan lain sebagainya ini, perputaran zaman itu begitu cepatnya, sehingga kalau kita tidak mencoba beradaptasi dan
melakukan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri, ya kita akan semakin tertinggal. Selalu kan kalau saya tanya itu, siapa referensi kamu melakukan pola asuhmu saat ini? Pasti kedua orang tuanya dulu. Sementara kedua orang tuanya dari mana? Bisa dari orang tuanya dulu, kakek neneknya gitu kan. Jadi referensinya biasanya kayak gitu. Nah makanya ketika ada upaya parenting tadi atau belajar beli buku-buku itu ya, itu tidak ada salahnya. Karena saya katakan lagi, jangan sampai ada kata terlambat untuk melakukan sebuah kebaikan untuk putra-putri kita, keluarga kita seperti ini. Nah itu tadi pemirsa ya, jadi pemirsa ya. Ya ternyata ya berangkat dari fenomena tadi ya terkait bunuh diri ataupun kekerasan tadi. Ya kita tidak bermaksud untuk membedah secara khusus, tetapi sebenarnya fenomena yang ada itu ternyata ujung-ujungnya adalah kembali ke parenting, keberadaan orang tua. Karena orang tua tidak berperan dengan baik, tidak menyadari ternyata anak punya masalah, sehingga kemudian ujungnya sampai seperti itu. Kalau kemudian dia katakanlah jadi ya, kalau istilahnya apa, kalau berani ke orang lain, ekstrovert, ya dia akan melakukan kekerasan ke orang lain gitu kan. Tapi kalau kemudian dia introvert, ya sampai ada yang bunuh diri gitu. Iya, itu menurut saya kan bunuh diri itu ada satu upaya terakhir dari si pelaku itu ya, ketika dia sudah merasa tidak punya harapan ya, karena melawan nggak bisa, mau curhat dengan siapa juga nggak bisa dan sebagainya. Ya pilihannya yang paling mudah, apalagi kalau kemudian referensinya dia banyak nonton gitu kan. Bunuh diri bukanlah sesuatu yang buruk menurut dia gitu kan. Itu kan yang lebih bahaya seperti itu. Nah, tapi tadi saya mengatakan lagi. Tadi kan saya mengatakan dari awal dan selalu berulang-ulang saya mengatakan jangan sampai orang tua itu absen ya di dalam keseharian terhadap untuk putra-putrinya. Ngantor aja nggak pernah absen. Apalagi putra-putrinya ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini gini. Ada beberapa yang bertanya gitu kan. Nah, kalau bagi orang tua yang tidak lengkap, katakanlah putra-putrinya hanya dengan satu single parent ya, dengan ayahnya atau dengan ibunya dan sebagainya, itu bagaimana? Atau bagi mereka yang tinggal di panti asuhan misalnya tidak punya kedua orang tuanya, saya akan mengatakan begini. Tadi saya mengatakan jangan sampai orang tua itu absen gitu ya. Nah, ada satu contoh yang menarik ya. Saya beberapa waktu yang lalu sempat mengajak keluarga saya nonton di bioskop itu film saya sebut aja filmnya Onward, itu bagus sekali. Itu ditunjukkan bahwa cerita bahwa ada satu anak yang besar tumbuh dengan single parent, ya single parent. Nah ini adalah proses pencarian jati diri kedua anak ini untuk ingin ketemu dengan ayahnya. Karena yang satu yang bungsunya ini ternyata dia belum pernah ketemu secara fisik dengan anak ayah seperti itu. Dia ingin tahu anak ayahnya seperti apa. Nah, proses perjalanan untuk menemukan ayahnya itu dengan segala ilmu sihir dan lain sebagainya, ini kan film kartun ya. Jadi itu menyadarkan bahwa seharusnya mereka bersyukur karena sebenarnya selama ini mereka sudah memberikan kasih sayang antara kakak dan adiknya dan ibunya single parent tadi. Artinya peran-peran meskipun mereka tidak punya ayah, tapi peran itu bisa sedikit tergantikan oleh kehadiran kakaknya yang penyayang, ibunya yang meskipun cerewet tapi tetap memberikan perhatian pada ibunya. Nah, artinya saya akan mengatakan bukan satu alasan ketika kalian mengatakan loh, saya tumbuh bersama dengan ibu saya saja, saya tumbuh bersama dengan ayah saja, dengan single parent. Itu bukan satu alasan. Yang penting mau single parent, mau lengkap, kasih sayang itu ada buat anak-anak itu seperti itu. Jadi kuncinya di situ. Jadi jangan kemudian kita merasa, Pak, saya kan berikan pemaafan dong buat saya karena saya hanya tumbuh dan berkembang dengan satu orang tua gitu kan gitu. Enggak, tidak seperti itu. Karena menurut saya yang penting adalah kasih sayang ataupun perhatian ataupun ada orang lain yang bisa hadir untuk dirinya sendiri. Nah, permasalahannya kadang-kadang yang saya tak khawatirkan adalah ketika kita punya orang tua, ya anak-anak itu, tapi orang tua kandung atau realnya itu tidak bisa hadir. Akhirnya ada pihak-pihak lain yang hadir. Nah, pihak-pihak lain saat ini adalah ya media sosial gitu loh, yang mengisi relung-relung hati mereka itu gitu loh, yang selalu setiap saat mau minta referensi, dia bisa tanya di Google dan sebagainya. Itu yang membuat kadang-kadang itu tadi orang tua absen dan menyebabkan anak akhirnya mencari referensi lain yang tidak, akhirnya
dari awal kebuntuan komunikasi dengan orang tua, akhirnya saat ini menjadi proses bentuk pelarian anak yang bisa saja itu salah jalan seperti itu. Nah inilah penting nih buat para orang tua, ya termasuk kita juga ya. Nih ngomong sambil menasihati diri sendiri juga. Masalah ya, kita masalah. Ya, bukan soal apa namanya, kalau di organisasi bukan soal jabatannya, tapi fungsinya ya, perannya. Gitu. Ada yang mungkin istilahnya ibu, tetapi dia juga bisa berperan sebagai bapak sekaligus, atau kemudian bapak, tapi juga ada kelembutannya. Gitu. Kan syukur-syukur bisa seperti itu ya, ya komplit ya. Artinya kita juga bersyukur juga gitu. Kita masih punya orang tua yang orang tuanya nggak ada ya tetap semangat kan gitu kan ya. Ada istilahnya kesempatan-kesempatan buat belajar dari orang lain. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai orang tua gitu ya, ke anak selain tadi kita menjalankan peran fungsi, mesti katakanlah istilahnya terbuka komunikasi dengan anak. Lalu ke anak sendiri, apa sih yang sebenarnya perlu untuk kita ajarkan gitu? Sehingga kayaknya tadi kan sampai anak kok sampai lemah, ngerasa kosong, ngerasa apa namanya nggak punya temen gitu. Apa yang sebenarnya perlu kita ajarkan ya, terutama di dunia yang penuh kesibukan dan keruwetan seperti ini? Iya. Saya akan mengatakan bahwa pertama tadi mungkin masih banyak orang yang awam dan agak sedikit bias mentafsirkan atau mengimplementasikan kata hadir tadi ya. Saya ada kok untuk anak-anak saya yang sejahtera. Anak mau minta uang ada kok saya kasih gitu ya. Ya pertama mungkin yang tadi saya hadir itu adalah berikan waktu terbaik Anda, meskipun Anda katakan dalam satu hari itu mungkin tidak full ya, bisa bersama dengan anak-anak, tapi berikan waktu terbaik Anda, entah itu 1 jam atau setengah jam, tapi berikan waktu terbaik itu. Quality time saya mengatakannya ya, waktu yang berkualitas. Tanyakan, kakak mau belajar sama siapa? Aku mau belajar sama ayah. Adik mau belajar sama saya. Aku mau belajar sama bunda. Ya udah, ayah bunda bagi tugas masing-masing. Dan ketika kita sebagai orang tua itu diminta anak untuk apa namanya belajar bersama, ya hadirlah untuk mereka. Lah hadir itu gimana? Pertama, singkirkan hal-hal yang bisa membuat pikiran kita distraksi, bisa membuat pikiran kita mind wandering, mengembara kemana-mana. Terutama handphone lah biasanya paling gampang itu. Matikan televisi, singkirkan handphone dulu, hadirlah penuh untuk putra putrinya. Ajarilah dia seperti itu. Bisa jadi kita tuh sebenarnya anak-anak tuh minta mengerjakan PR dengan kita, itu dia udah bisa ngerjain sendiri. Cuma dia minta ditemani. Ya, cuma minta ditemani aja gitu lah. Nah, itu suatu spirit luar biasa bagi anak-anak itu ketika ayahnya bisa menemani, ibunya bisa menemani. Karena apa? Karena dia pulang sekolah langsung les dengan guru les, kemudian sore TPG dan sebagainya. Ada ketika saat sore atau malam ini bisa hadir bersama dengan kedua orang tuanya, itu suatu bagi anak pun suatu hal yang luar biasa. Nah, ketika misalkan sudah selesai, anak kemudian ingin bercerita sesuatu hal yang nggak penting bagi orang tua, tanggapi itu dengan baik. Ya, apalagi kalau misalkan anak sudah mulai remaja, kemudian menanyakan hal-hal yang sensitif, ya, kemudian apa itu menstruasi, apa itu puber, apa itu ejakulasi dan sebagainya, orang tua jangan menghindar, jangan menghindar. Kalau memang ibu yang ditanya belum bisa menjawab, bilang aja, ibu belum bisa menjawab artinya, nanti nunggu bapaknya yang menjawab. Jadi ditunda, di pending gitu. Jadi ketika misalkan bapaknya pulang, Pak tadi si kakak nanya begini. Jadi nanti bapak ya akan nanya, menjawab. Delalah, bapaknya juga nggak berani, nggak bisa jawab gitu kan? Itu kan masalahnya gitu. Jawabnya gimana? Ya carilah referensi gitu kan? Ya mungkin bisa, tapi ngomongnya. Kan bisa ngomong saya bisa nanya, maksudnya tidak perlu harus buru-buru menjawab. Tapi yang penting harus dijawab. Nah itu. Jangan kemudian kita orang tua meresponnya dengan kemudian, kakak kamu apa sih nanya-nanya kayak gitu? Itu belum usiamu nanya-nanya kayak gitu. Ketika anak merasa bahwa dia menanyakan sesuatu hal yang sifatnya rutin yang butuh dia gitu, kan kok dia malah mendapatkan satu respon negatif. Keinginan tahunya kan kemudian tidak istilahnya kalau air banjir itu kita membendung.
dia akan lari kemana gitu kan. Betul. Nah larinya kalau ke orang teman-teman yang nakal misalkan, kamu pengen tahu apa itu namanya hubungan seks, yuk bisa tak tunjukin. Wah, jadi itu salah kan referensi ya. salah gitu ya. referensi akhirnya terjadi kan kok seperti itu. Misalkan anaknya itu kemudian nonton, terus kok kemudian dia jadi panas, jadi tegang itu. Kenapa kau begini? Anak kan nggak tahu juga. Betul. Sama halnya ketika misalkan ada seorang perempuan yang tidak tahu menstruasi itu apa, kemudian tiba-tiba dia mens, ketika orang tuanya tidak melakukan edukasi kepada putrinya, dia kan kaget, dia akan takut seperti apa yang salah pada diriku gitu kan. Akhirnya dia sakit apa? Akhirnya dia tidak mau berani cerita. Jangan-jangan kalau dia cerita sama ibunya, cerita sama bapaknya malah dibentak atau dimarahin karena dia biasanya begitu. Nah ini yang kita khawatirkan, artinya perlulah kita melakukan berkomunikasi dengan putra putri kita sejak dari dini, sejak dari awal. Karena itu proses yang luar biasa untuk berkomunikasi, untuk menciptakan komunikasi, syukur-syukur bisa terjadi bonding. Bonding atau apa? Sentuhan fisik. Kalau dulu kita anak-anak usia di balita tidur bareng kita berpelukan. Nanti ketika anak udah masuk SD udah nggak mau lagi dipeluk. Iyalah. Kita sendiri akan nyesel. Kita orang tuanya akan nyesel gitu. Kok kakak dulu kamu disuruh nggak mau, apalagi ketika misalkan mengantar ke sekolah ada teman-temannya nongkrong di depan, kita memaksakan untuk kesun anak itu gitu kan. Anak itu udah nggak mau lagi disun. Tapi ya itu tadi artinya kadang-kadang kita akan melihat bahwa betapa cepatnya waktu berputar, betapa kita melihat putra putri kita itu kok tumbuh dengan cepat. Dah tidak mau lagi dipeluk, tidak mau lagi dicium gitu ya. Ya anak-anak kita udah dewasa, udah gede. Ketika mereka udah mulai nyaman dengan teman-temannya, kemudian sudah mulai malu-malu untuk berkomunikasi dengan kita karena dia merasa sudah menjadi anak yang dewasa kemudian mulai menjaga jarak, itulah kita yang harusnya lebih berhati-hati. Karena kalau kita sejak dari awal, dari usia TK, SD, kita sudah ada jarak, sudah tidak ada komunikasi yang baik, bagaimana tidak anak itu memasuki usia puber, SMP, SMA, dia semakin jauh lagi. Nah oleh karenanya harusnya mulai dari sekarang itu berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi baik tadi berbicara terkait dengan hal-hal yang tidak penting dan non judgment, artinya tidak melabel kayak gitu kok diceritain gitu kan. Terus kemudian juga kamu kok gitu aja nggak bisa jawab, kok gini kejentarnya, nggak usah lah. Dengerin aja gitu ya, dengerin dengan penuh perasaan kita bahwa kita hadir. Oh iya kakak gitu. Jangan kok usah ditanggepin lah kayak gitu ya. Itu seperti halnya kalau misalkan Anda datang ke psikolog gitu kan. Anda pengen cerita, kemudian kalau psikolog kedua apa udah masalah gampang, kamu kan nggak bakal balik lagi ke psikolognya itu. Gitu kan. Itu sama seperti anak kecil juga ketika dia curhat kepada kedua orang tuanya merespon dengan negatif, dan dia akhirnya untuk menjaga jarak. Apalagi bahayanya lagi kalau misalkan orang tua merespon negatif bahkan dengan kata-kata yang cukup ekstrim, kata-kata bahkan kalau ada marah itu kata kasar, kemudian kebun binatang keluar semua. Karena apa? Ketika orang tua bereaksi negatif dengan kata-kata dan kemarahan, itu tuh mengaktifkan otak reptil anak kita. Merasa terancam. Nah, merasa terancam. Otak reptil ketika otak reptil kita itu aktif, ya, ada beberapa hal yang membahayakan. Pertama, anak itu nggak bisa berpikir panjang lagi. Yang dia lakukan ada bereaksi secara fisik. Namanya reptil. Karena otak itu kan ada limbik emosi. Kemudian kalau reptil itu ketika dia bereaksi ketika dia menghadapi situasi yang berbahaya. Sama. Jadi ketika dia dimarahi oleh orang tuanya dengan kekerasan, dengan kata-kata yang mengaktifkan otak reptil itu tadi, maka anak itu akan kemudian tidak bisa berpikir panjang. Karena saraf-saraf otaknya udah nggak bisa memikir, karena yang udah aktif itu adalah reptilnya. Itu saya terancam. Yang saya lakukan adalah jadi lebih banyak ke fisik aja, mungkin ya. Makanya kalau kita lihat, kita sering memulai anak yang itu bisa jadi dia banyak diam, banyak bergerak atau diam, itu karena dia sudah nggak bisa berpikir lagi. Yang aktif adalah otak reptilnya. Yang sekarang otak reptil kita dia biasa dikondisikan bagaimana? Apakah otaknya dia jadi marah, mukul sesuatu, tapi itu ada satu bentuk gerakan fisik. Dia tidak bisa lagi mengademkan atau kenapa saya begini, apa yang harus saya ambil langkahnya begitu. Karena bisa jadi saringan sarafnya juga nggak putus ketika orang dimarahin. Katanya penelitian seperti itu ya, kalau marah itu banyak saraf yang putus ya. Ya, jadi kalau yang saya pahami ya, otak itu kan
jalinan-jalinan semua lah ya, jalinan-jalinan itu tadi. Nah, ketika kita dimarahi gitu ada hormon kortisol yang aktif. Itu yang ketika hormon kortisol aktif itu membuat itu jadi jaringan itu terlepas. Saraf-saraf itu jadi terlepas. Nah, saraf-saraf terlepas itu yang menyebabkan kadang-kala ketika kita dimarahi, ya tadi otak reptilnya yang aktif, kemampuan untuk berpikirnya ini nggak terkoneksi dengan baik. Jadi ketika kita minta tolong sesuatu hal yang sederhana, jadi nggak bisa gitu. Karena yang betulnya tadi langsung bereaksi secara perilaku terjadi. Nah, makanya kita kembali lagi pada orang tua. Kadang-kadang kita perlu mawas diri dan bermuhasabah ya. Artinya saya memahami, saya pun manusia biasa, yang artinya kadang-kala ketika saya tidak bisa menahan emosi terhadap perilaku putra-putri. Jadi ketika saya marah, emosi terhadap perilaku putra-putri, saya pun juga emosi. Tapi dengan proses pembelajaran sebagai orang tua yang sudah, ya katakanlah sudah bertahun-tahun, saya bisa lebih menahan diri gitu. Karena jangan sampai kemudian ketika kita sudah merasa memarahi atau mungkin dengan kekerasan, kemudian kita menyesal gitu. Mungkin bagi orang tua bisa hanya sekedar menyesal, tapi bagi anak itu terekam. Nah itu terekam, akhirnya menjadi tadi, akhirnya membuat dia jadi otak yang tadi dia itu terjadi terus menerus, otak yang harusnya terjalin dengan baik itu hormon kortisolnya aktif itu membuat putus saraf-saraf itu, sehingga akhirnya anak tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Ya munculnya lagi apa? Dia tidak punya rasa percaya diri. Ya, dia mulai lebih sering cemas. Ya, itu. Nah, itu ada faktor-faktor karena mungkin secara kontinu merasa terancam itu tadi seperti itu. Nah, ini nih pembelajaran buat kita semua, orang tua ya. Nah, nih buat orang tua sendiri gitu, apa sih tipsnya Gus? Karena memang kan kadang kan kita udah nemuin nih orang tua dan wah aku ternyata ya produk dimarah-marahin juga. Jadi ada emosi yang kita nggak sadar lah itu. Terus habis itu kan nyesel, wah karena kok tak marah-marahi gitu kan ya. Terus gimana nih untuk kemudian kita merilis seperti apa gitu? Ya. Yang pertama mungkin yang jelas itu kita sebagai manusia, orang tua itu kan manusia biasa ya. Artinya ketika kita mau melakukan pengasuhan pada putra-putri kita, pastikan dulu kita ini adalah pribadi atau manusia yang paripurna. Artinya paripurna itu bisa bahagia. Kalau orang tua sebagai manusia biasa itu tidak bisa bahagia, bagaimana mungkin dia bisa membahagiakan orang lain gitu? Kita tanyakan aja dulu. Jadi Anda saat ini misalkan, apakah Anda bisa dimasuk kategori bahagia gitu? Silahkan tanya pada diri Anda sendiri. Terus kemudian kalau misalkan Anda masih ragu, silahkan Anda bikin skala aja. Kebahagiaan saya itu skalanya 1 sampai 10 ada di angka berapa gitu kan. Nah, artinya kalau Anda mungkin masih merasa ada di 2, 3, 4 itu ya Anda belum paripurna menurut saya. Jadi bahagiakan diri Anda dulu. Ya, ini seperti halnya ketika kita naik pesawat terbang, kemudian terjadi kecelakaan, kemudian kita diminta untuk menggunakan masker oksigen. Standar operation prosedurnya itu adalah kita mengenakan untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita membantu orang lain, termasuk anak-anak kita juga. Nah, itu. Karena kalau kemudian kita bereaksi menolong orang lain atau meskipun tetangga kita, ketika terjadi kegagalan, kita bingung, panik dan sebagainya, sudah kita juga nggak pakai oksigen, akan terjadi ya dua-duanya nggak hilang gitu kan. Makanya nanti dalam standar operation prosedurnya dikenakan dulu untuk orang dewasanya. Baru setelah orang dewasa itu mengenakan, kemudian barulah dia menolong orang lain. Nah, ini prinsip ini sudah sederhananya simulasinya sama dengan keseharian kita. Bagaimana kita melakukan parenting tadi, kalau pertanyaannya Om Pak tadi mengatakan sebagai orang tua, sebagai manusia dewasa gimana? Ya udah, kita harus bahagia dulu sebagai diri kita sendiri. Kita bisa pikiran kita bisa ya bahagia memang relatif ya setiap orang. Tapi sebenarnya kita bahagia itu ketika kita pulang ke rumah, anak istri menyambut dengan sederhana gitu ya. Atau nggak disambut pun ya tetap gembira karena kan punya kesibukan juga. Punya kesibukan juga, misalkan dia sibuk tanya rumah, "Mak, ada teh hangat gak? Tehnya habis Pak," misalkan kayak gitu. Ya itu juga bukan berarti itu yang membuat kita tidak bahagia gitu. Jadi ketika kita bisa menikmati ya ambil segala banyak hikmahnya Pak ya dalam segala hal. Oh, berarti kalau misalkan tehnya habis, oh berarti memang
Tuhan Allah pengen saya minum air putih dulu hari ini. Itu aja nikmati ya gitu kan. Jadi jangan dipikir susah gitu ketika Iya, kita ternyata nggak punya teh, nggak punya gula habis gitu kan, hujan deras mau keluar pales gitu kan. Ya udah nikmati dulu aja bahwa kita minum air putih dulu seperti itu ya. Artinya pastikan dulu kita harus bisa bahagia dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa bahagia dengan diri kita sendiri, mulailah tularkan kebahagiaan kita itu untuk orang lain, terutama untuk putra putri kita. Ajaklah mereka untuk merasakan semua kutub emosi ya, dan ajak mereka untuk berbahagia. Dan berikanlah kita sebagai orang tua itu contoh atau suri tauladan buat putra putri kita. Anak itu tidak mendengar apa yang kita ucapkan, tapi anak itu akan melihat apa yang kita lakukan. Itu aja ya, itu tips buat orang tua. Sederhana tapi susah. Iya kan. Makanya statusnya sampai akhirat tuh kan. Iya, betul. Oke Coach, ya, kesimpulannya apa ini Coach di sesi akhir ini Coach? Ya. Atau ada pesan-pesan dari Coach? Pesan-pesan dari saya gini ya, kita harus lebih aware dan lebih sadar sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tidak mudah untuk menjadi seorang orang tua itu ya. Bagaimana putra putri kita, jadi kita selalu terus bersyukur gitu ya. Dan ingat, apa yang terjadi kepada putra putri kita saat ini, anak bahagia, insya Allah itu juga karena kita sebagai orang tuanya. Anak sedih, anak tidak bisa, anak tidak mampu, anak benar, itu juga karena kita sebagai orang tuanya. Artinya jangan pernah kita lengah, jangan sampai kita lepas tanggung jawab sebagai orang tua. Apalagi dengan masalah pendidikan. Ya, saya kembali lagi mungkin. Kemarin ada beberapa kasus anak yang orang tua datang ke sekolah untuk meminta pertanggungjawaban guru kelasnya karena misalkan handphonenya disita dan sebagainya, dihukum dan sebagainya. Ya, ini kan juga tidak ya saya juga zaman dulu tuh namanya anak, kalau misalkan dia mau lapor, Pak tadi saya di sekolah dihukum, itu malah kita yang dihukum gitu sama orang tua gitu. Kalau sekarang kan enggak, begitu anak curhat, Pak tadi siang saya dihukum oleh gurunya, orang tuanya langsung datang kepada sekolah untuk marah-marah dan tanda kualifikasi pada anaknya gimana. Nah, artinya situasi udah berbeda gitu ya. Ya mungkin memang zaman juga sudah berbeda, tapi marilah kita. Saya melihatnya bahwa ya itu tadi, itu orang tua yang belum berbahagia. Ya, mari kita jadikan diri kita pribadi manusia yang berbahagia dulu sebelum kita nanti bisa menularkan dan membahagiakan orang-orang lain di sekitar kita, terutama untuk keluarga kita, putra putri kita. Dan hal yang kedua, teruslah belajar. Ya, teruslah belajar. Saya dan Om Pariman psikolog, tapi saya juga belajar dalam keseharian saya. Saya belajar dari Om Pariman juga belajar dari saya belajar dari teman-teman saya belajar dari pengalaman tetangga saya, siapapun yang bisa menjadikan satu pembelajaran buat hidup kita semuanya. Artinya proses pembelajaran itu kan terus-menerus sampai akhir hayat kita tadi. Ya, artinya ya tadi, kebahagiaan, proses untuk belajar itu tiada henti. Dan yang terakhir ya, kita harus mensyukuri segala nikmat yang sudah kita miliki saat ini. Ya, saya bisa hari ini bisa bertemu dengan Om Pariman, ya saya syukuri gitu kan. Jarang-jarang ketemu dengan YouTuber satu ini gitu kan. Nah, itu kan kita syukuri. Jadi kita harus kita syukuri ya. Kita nggak usah muluk-muluk gitu ya. Meskipun orang masing-masing punya ambisi, punya achievement, punya mimpi. Tapi kita kembalikan lagi ya, kita syukurilah apa yang kita sudah kita miliki saat ini. Seperti itu. Nah, itulah pembahasan kita ya. Dan saya kira tidak akan puas nih ya kalau cuman istilahnya selama 30 menit. Saya kira nanti kita akan ada tema-tema berikutnya yang tentu akan menarik untuk disimak dan menantang tentunya ya. Dari kami cukup sekian dulu, nanti kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share Psikologi Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.